Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Aulia Rahma dari Akuntansi 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses akuntansi di dalam Zahir Accounting. Nah, langkah pertama di sini kita akan membuat informasi data perusahaan baru, yaitu di logo yang berwarna biru ini bisa langsung kita klik aja. Lalu kita ini mulai dari awal, yaitu kita membuat data baru untuk informasi perusahaan. Kita isi sesuai dengan perusahaan keinginan kita. Di sini saya isi dengan nama saya. Lalu nama perusahaannya kita isi juga. Disesuaikan dengan informasinya. Untuk kotanya juga diisi. Negara, pos, emailnya juga. Bisa langsung kita klik lanjutkan. Untuk periodenya kita menggunakan Januari sampai dengan Desember tahun 2020. Bisa kita klik lanjutkan lagi. Kalau udah bisa langsung kita klik proses. Nah, untuk bidang usahanya di sini bidang usaha saya itu toko handphone. Lalu bisa klik kita lanjutkan. Ini kita klik ya. Klik OK aja. Lalu untuk uang matanya kita bisa langsung klik IDR. USD-nya kita lanjutkan aja. Lalu selesai. Kita tunggu lagi. Nah, proses selanjutnya di sini kita adalah penyesuaian untuk akun-akun. Yaitu yang pertama kita di data-data, lalu kita ke data rekening. Lalu kita penyesuaian akun-akun, yaitu di sini kita harus mengganti akun utang usaha menjadi utang dagang. Lalu bisa kita klik rekam. Lalu selanjutnya kita bisa klik add data untuk menambah akun yang belum ada, yaitu akun yang belum ada di laporan posisi keuangan kita ini adalah laba tahun berjalan, yaitu klasifikasinya laba. Lalu untuk namanya kita tulis laba tahun berjalan. Terus kita langsung klik rekam. Nah, selanjutnya itu kita untuk mengisi saldo sesuai akun kita, yaitu di setting saldo awal, lalu saldo awal akun. Kita sesuaikan aja langsung dengan informasi di keuangan kita, laporan keuangan kita. Kasnya yaitu 5 juta, banknya 50 juta, persediaan handphonenya piutang dagangnya jangan lupa 15 juta. Lalu persediaan handphonenya 20 juta 500. Persediaan casingnya 1 juta 500. Persediaan baterai 750.000. Casing 1 juta 500. Lalu kita ke kendaraan 120 juta. Aku
akumulasinya minus 12 juta. Utang dagangnya 5.400.000. Lalu utang banknya 30 juta. Modalnya 100 juta. Laba ditahannya 40 juta. Dan laba tahun berjalannya sudah ada karena tadi kita udah tambahkan, yaitu 25 juta. Nah, jika data yang kita masukkan sudah balance, nilai di sininya historicalnya akan 0. Kalau sudah 0, kita bisa langsung klik rekam karena saldo yang kita masukkan berarti sudah benar. Selanjutnya kita akan mengisi data piutang, yaitu kita mengisi dulu data informasi si customer, yaitu di data nama alamat. Kita bisa langsung klik tambah dan kita sesuaikan untuk ID-nya, yaitu di sini C-001. Lalu namanya itu toko Anugerah. Lalu tipenya customer. Lalu bisa langsung kita klik baru. Dan untuk ID C002, perusahaan itu namanya Toko Berkat. Bisa kita klik baru lagi karena akan menambahkan. Lalu untuk C003 itu namanya Toko Sukses. Toko Sukses. Kita klik baru lagi. Lalu untuk C004 yaitu bernama Raffi. Lalu bisa kita klik rekam. Dan selanjutnya kita mengisi data nama vendor masih kayak tadi, yaitu dengan kode V001, yaitu Sepiapon. Lalu tipe customernya kita ganti jadi vendor. Oke. Lalu kita bisa klik baru. V001 yaitu Sepiapon. Lalu kita klik baru. Lalu untuk Nah, kalau tadi kita udah menginput data alamat dari customer dan vendor, lalu kita mengisi saldo utang dan piutangnya masing-masing, yaitu di saldo awal. Lalu yang pertama itu saldo awal piutang usaha. Lalu kita bisa langsung klik baru dan memasukkan nama customer kita. Yang pertama itu Toko Anugerah. Lalu kita sesuaikan dengan tanggal invoice-nya, yaitu 11 November 2019. Lalu nomor invoice itu invoice 001.
Lalu untuk nilai piutangnya itu 2 juta. Lalu bisa langsung kita klik rekam. Lalu bisa kita klik baru lagi untuk toko Anugrah, yaitu di tanggal invoice-nya 12 Desember 2019 dengan invoice 002 dengan piutang 4.300.000. Bisa kita klik rekam. Lalu kita klik baru lagi untuk toko berkat di tanggal 13 Desember 2019 dengan nomor invoice 003 dengan nilai piutangnya 3.200.000. Kita klik rekam, lalu kita klik baru lagi dan kita ke toko sukses dengan nomor 13 Desember dan invoice 004 punyai 750. Lalu kita klik rekam, lalu bisa klik baru lagi untuk customer bernama Raffi dengan invoice 13 Desember dan invoice 005. Lalu nilai piutangnya itu 4.750.000. Bisa langsung kita klik rekam. Nah, kalau udah semuanya, saldo piutang kita itu 15 juta. Lalu bisa kita langsung klik tutup. Selanjutnya kita mengisi saldo awal untuk utang, yaitu di setting saldo awal, lalu kita ke saldo awal utang usaha. Lalu kita bisa langsung klik baru, lalu pilih nama pemasoknya yaitu Septiapon, nomor invoice-nya yaitu INV 023 dengan tanggal invoice-nya yaitu 18 November dengan nilai utangnya 2.300.000. Kita klik rekam, lalu klik baru lagi. Untuk toko Semangat itu dia tanggal 11 Desember 2019. Nomor invoice itu Romawi 12-243 dan nilai utangnya 3.100.000. Kita klik rekam dan untuk saldo utang kita yaitu 5.400.000. Selanjutnya kita akan mengisi informasi data aset tetap perusahaan yaitu dengan metode garis lurus, yaitu di data harta tetap kita klik tambah data. Lalu nama aset kita itu mobil Kijang Innova. Kelompoknya yaitu kendaraan dan dengan tanggal beli 5 Januari 2019. Dan dia harga belinya saat itu 120 juta dan akumulasinya itu senilai 12 juta. Lalu bisa langsung kita klik rekam. Nah, selanjutnya kita akan mengisi saldo persediaan kita, yaitu kita ke data produk, lalu kita bisa klik tambah data. Nah, kita isi data barang atau persediaan kita, yaitu kode barangnya H001 dengan deskripsi barangnya Samsung Galaxy J1. Kelompok barangnya handphone. Lalu bisa kita klik baru karena kita masih menambah stok. Lalu kode barang yang kedua
dengan kode H002. Deskripsinya yaitu Samsung Galaxy J7 dengan kelompok barang handphone. Lalu kita bisa klik OK lagi. Lalu H003 untuk deskripsi produk Oppo F1 Plus. Kita klik baru. Untuk H004 yaitu Oppo F1s. Lalu kita klik baru lagi. Selanjutnya kita isi untuk kelompok barang casing. Masih sama, bedanya kita input dulu kodenya yaitu di C001 dengan deskripsi produknya casing Samsung, dan kita ganti kelompok barangnya yang tadinya handphone menjadi menjadi casing karena kita menggunakan casing Samsung. Lalu untuk kita klik baru untuk yang C002 untuk casing Oppo, kelompok barang masih casing. Lalu kita klik baru. Lalu untuk kelompok presiden berikutnya yaitu baterai di kode B001 yaitu baterai Samsung, dan kelompok barangnya kita ganti jadi baterai. Kita klik baru lagi. Lalu yang kode terakhir B002 yaitu baterai Oppo. Kelompok barangnya masih sama. Terakhir bisa kita langsung klik rekam. Setelah kita mengisi nama dan informasi kode dari presiden kita, selanjutnya kita akan mengisi untuk saldo unit dan juga saldo harga dari si presiden tersebut, yaitu di setting saldo awal. Lalu kita ke saldo awal persediaan. Selanjutnya kita bisa klik baru dan kita sesuaikan kode barang yang akan kita input, yaitu untuk yang pertama Samsung Galaxy J1 dengan dia mempunyai stok awal 4 dan harga per unitnya itu 1.500.000. Kita klik rekam. Kita klik baru lagi. Yang kedua Samsung Galaxy J7 mempunyai unit 2 dan harganya 2.800.000. Klik rekam. Kita klik baru lagi. Untuk kode barang Oppo F1 Plus itu mempunyai unit 5 dan juga HPP-nya 1.100.000. Kita klik rekam lagi. Lalu kita klik baru. Kode barang Oppo F1s yaitu stoknya 1 dan mempunyai HPP 3.100.000. Kita klik rekam. Nah, lalu kita bisa langsung next lagi untuk mengisi saldo persediaan si casing, yaitu kode untuk casing handphone Samsung mempunyai 10 unit dengan HPP 100.000. Kita klik rekam. Dan untuk casing Oppo itu punya stok 10 dan harganya 50.000. Kita klik rekam. Lalu
Setelah sudah semua saldo persediaan kita isi, total persediaan kita itu ada 22.450.000. Kita bisa langsung tutup aja. Oke. Setelah sudah mengisi persediaan, kita bisa langsung next ke step selanjutnya, yaitu kita mengisi transaksi, proses transaksi. Yaitu transaksi yang pertama ada di tanggal 2 Januari 2020 dibayar sewa ruangan kantor untuk masa 5 Januari 2020 sampai dengan 5 Desember 2020 sebesar 9.500.000 kepada Haji Ahmad secara tunai melalui bank. Nah, untuk proses transaksi ini kita bisa ke modul kas dan bank, lalu kita ke kas keluar. Kita klik baru, lalu untuk akun kasnya itu karena kita mengeluarkan secara tunai melalui bank. Nah, jadi kita bisa memilih penerimanya, yaitu kita ke Haji Ahmad. Karena belum ada, di sini kita klik baru aja. Lalu untuk tipenya kita ganti others, dan juga namanya kita sesuaikan dengan transaksinya, yaitu Haji Ahmad. Lalu kita bisa klik rekam dan kita pilih si Haji Ahmad itu. Lalu untuk tanggalnya kita pilih yaitu 2 Januari. Nah, untuk kodenya karena transaksinya itu kita membayar sewa, kodenya kita pilih, kita search, kita pilih akun yang sesuai dengan transaksinya, yaitu dengan biaya sewa dia mempunyai nilainya 9.500.000. Oke. Kalau udah, nah sudah keluar 9.900.000 seperti ini, kita bisa langsung klik rekam aja. Next, kita lanjut ke transaksi yang kedua, yaitu ada di tanggal 3 Januari 2020 dibeli secara kredit peralatan kantor kepada toko Citra Komputer, yaitu ada CPU komputer sebanyak 1 unit dengan harga satuannya 1.750.000, monitor dengan 5 unit yaitu dengan harga satuan 350.000, dan printer dengan 2 unit dengan harga satuan 215. Yaitu untuk transaksi ini kita bisa langsung ke modul pembelian, lalu kita ke penerimaan barang, kita klik tambah data. Oh, ini bisa kita langsung tutup aja. Lalu selanjutnya kita isi nama pemasoknya, yaitu kita dari si toko Citra Komputer. Karena belum ada, kita klik baru, yaitu tipenya vendor toko Citra Komputer, menggunakan ID yang sudah otomatis aja langsung dari Zahir. Lalu bisa kita langsung klik rekam dan pilih supplier tersebut, dan juga tanggalnya kita sesuaikan, yaitu dia 03 Januari 2020. Nah, untuk barang yang kita beli yaitu CPU komputer. Karena belum ada, kita bisa langsung klik baru aja, yaitu kita beli dengan kode. Karena ini di transaksi yang kedua, yaitu saya akan menggunakan kode 21. Itu deskripsinya CPU komputer. Untuk kelompok barangnya kita ganti, yaitu dengan belum ada, jadi kita bisa langsung klik baru aja, yaitu dia kelompok barangnya yaitu elektronik. Karena itu barang elektronik, atau bisa kita sesuaikan aja dengan
deskripsi di itunya, transaksinya itu peralatan kantor, lalu kita bisa langsung klik rekam. Oke aja. Nah, lalu setelah udah kita bisa ganti dengan peralatan kantor yang udah kita buat. Lalu kita bisa klik rekam. CPU komputer dengan kita membeli sebanyak 1 unit dan juga mempunyai harga per unitnya yaitu 1.750.000. Lalu untuk barang yang kedua yaitu monitor. Karena belum ada, juga kita bisa klik baru untuk di barang 2 yaitu monitor. Klik rekam dan juga kita pilih si monitor itu. Membeli 5 unit dengan harga satuannya 350.000. Jangan lupa di sini kita klik pajaknya yaitu VAT. Lalu untuk barang yang ketiga yaitu kita membeli printer, belum ada juga. Jadi kita bisa langsung tambah aja, yaitu kodenya kita sesuaikan dengan deskripsinya. Saya langsung klik rekam. Lalu selanjutnya kita klik OK lagi. Dengan kita membeli itu 2 unit seharga 215.000 dan juga dikenai pajak. Sudah selesai. Jangan lupa di tanggal pengiriman juga kita sesuaikan tanggalnya itu di 3 Januari. Kalau udah, ini bisa kita langsung klik rekam aja. Kita klik OK. Oke, selanjutnya untuk transaksi yang ketiga yaitu ada di tanggal 3 Januari 2020 membeli dari toko Semangat secara kredit sebagai berikut, yaitu ada baterai Samsung sebanyak 10 unit seharga 55.000 dan baterai Oppo sebanyak 5 unit seharga 55.000 dan Oppo F1 Plus sebanyak 3 unit seharga 3 juta dan juga Samsung Galaxy sebanyak 2 unit seharga 2.800.000. Nah, untuk menginputnya ini kita bisa masih di modul pembelian, lalu di penerimaan barang kita klik tambah data. Lalu untuk nama pemasoknya yaitu di toko Semangat dan untuk tanggal fakturnya yaitu tanggal 3 Januari 2020. Nah, dia ini kita beli baterai Samsung